Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kembali di Linear Algebra dan kali ini pertama kali di bulan Ramadan. Semoga tetap semangat ya setelah agak jauh dari sahur. Moga-moga masih tentu malah lebih semangat seperti itu. Oke, baik. Ini kita masuk ke pelajaran yang lanjutan sebetulnya, bukan suatu yang sangat belum ditemui. Sudah pernah ditemui, akan tapi ini adalah lebih khusus mengenai vektor space ya. Jadi kita masuk ke ruang vektor istilahnya seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan vektor space itu jadi kalau kita punya sebuah kumpulan dari banyak vektor gitu ya, kita kumpulkan, itu belum tentu menjadi vektor space. Oke, nanti kita lihat contoh-contoh lainnya, tapi pekan kemarin saya kira sudah ada sedikit contoh. Ini screen saya sudah kelihatan belum ya ini ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Jadi vektor space itu kita berangkat dari definisi. Jadi kalau kita mau vektor space itu mudahnya adalah kalau V dan W ini contoh sebuah vektor ya. Vektor ini bisa di 2 dimensi, 3 dimensi, segala macam. Vektor V dan W itu ini dan W in a vector space. Jadi kalau kita mengklaim V dan W ini berada di sebuah vector space, maka V tambah W, jadi V plus W. Kemudian katakanlah C ini adalah sebuah bilangan konstan biasa, kemudian CV dan juga CV, dan juga katakanlah kalau kita mau DW itu juga bisa R in the space. Ini mungkin masih abstrak, tapi ini definisinya seperti ini. Nanti akan jelas dengan contoh. Jadi kalau saya punya V dan W itu, ini saya pakai campur NW ya. Oke, sebaiknya saya pakai ini. Oke, jadi V and W in a vector space, maka konsekuensinya kalau kita klaim seperti ini, maka V dan W, V plus W, V are in the space. Jadi ini if V and W in a vector space, then then V plus W, W are in the space. Intinya adalah kalau saya punya sebuah vektor atau dua buah vektor di sebuah vektor space, itu nanti kalau saya jumlahkan di antara mereka itu akan tetap berada di situ gitu ya. Itu requirement-nya seperti itu. Jadi intinya adalah all combination C V plus D W are also in the space. Intinya seperti itu sebetulnya. Jadi intinya adalah saya juga berada di vector space seperti itu. Oke, ini mungkin masih agak membingungkan, akan tapi bear with me ya. Jadi sabar dengan ini. Nanti insya Allah akan semakin jelas. Oke. Contohnya kita langsung masuk contoh. Jadi intinya adalah kalau saya punya sekelompok vektor space, jadi saya mengelompokkan vektor space, katakanlah contohnya apa? Space di R2. R2 ini sebuah vektor space ya. Sebuah vektor space itu R2, misal contohnya adalah 3, 2, kemudian termasuk juga 0, 0,
termasuk juga misalnya 8 minus 4 segala macam ya. Saya punya bilangan yang irasional misalnya pi, i dan sebagainya. Ini contoh apa? Contoh vektor-vektor yang ada di R2, teman-teman sudah tahu, dan mereka semua ini berada di dalam suatu vector space, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi contoh tadi, contoh pertama adalah R2. R2 itu apa? R2, R2, R2 ini adalah contoh sebuah vector space. Ya ini apa ini R2 ini? All two dimensional real vector. Jadi semua vektor 2 dimensi yang nilainya real, angka-angkanya di dalamnya real. Real itu maksudnya tidak ada imajinernya. Jadi kalau real itu misalnya 1, 2, 3,8, kemudian akar 7. Nah, ini kan ini real semua. Meskipun ini tidak bisa direpresentasikan dengan A per B atau ini nanti komanya tak terhingga banyaknya, nggak masalah. Ini semua real gitu ya. Bilangan bulat termasuk real, bilangan pecahan termasuk real, bilangan irasional termasuk real ya. Gitu. Intinya gitu. Jadi ini kita memakai lambang R itu. Jadi kita nggak usah khawatir di kuliah ini tidak ada yang tidak real. Jadi semuanya pakai bilangan real. Ya ada apa aplikasi pakai bilangan imajiner ya, mungkin Fourier transform, tapi kita nggak sampai sana. Oke. In any case, contohnya adalah R2. Jadi misalnya ini, saya punya sebuah apa? Saya punya sebuah sumbu seperti ini, kemudian ada komponen saya. Oke, saya pakai ini. Katakanlah ini vektor katakanlah tadi berapa? Ini 3, 2 gitu ya. Komponen pertamanya 3, komponen keduanya ini 2 misal seperti ini. Ini saya jumlahkan dengan kayak apapun ya, misalnya ini seperti ini. Ini komponen pertamanya katakanlah 2, komponen ini adalah 4 misalnya gitu. Saya jumlahkan, jadilah dia di sini misalnya seperti itu. Nah ini ketika saya jumlahkan katakanlah berapa tadi 3, 2, kemudian ditambah dengan 2, 4, jadilah dia 5, 6 misalnya seperti ini. Ini dia tetap berada di di R2. Ini saya kira mudah dipahami. Ini meskipun katakanlah saya kalikan dulu di sini dengan sesuatu, ya dia nggak masalah karena dia cuma katakanlah nambah ke sini atau ditarik ke bawah untuk negatif dan sebagainya. Tetap dia akan berada di sini. Mungkin sekarang kita nggak bisa membayangkan emang ada alternatif lain. Ya ini untuk saat ini kalau saya jumlahkan tetap berada di ruang vektor itu. Nah, misalnya saya menjumlahkan seperti ini. Misal saya punya 3, 2, kemudian saya punya juga vektor min 3, min 2. Ini kalau saya jumlahkan berapa ini? 32 tambah min 32, ini hasilnya adalah 0, 0. Oke. Jadi suatu ruang vektor ya, itu dia harus punya komponen ini, komponen 00 ini harus ada di sebuah ruang vektor. Kalau nggak ada, bikin repot. Dia bisa jadi menjadi bukan sebuah vektor space. Maksud saya begini, kan katanya suatu vektor space syaratnya adalah kalau dua buah vektor itu ini dan ini itu berada di sebuah vektor space, maka jumlahannya mau dikasih kombinasinya dulu itu harus tetap berada di ruang space itu. Kalau saya jumlahkan ternyata dia keluar dari vektor space itu ya dia bukan dia nggak akan jadi vektor space. Dengan demikian
kalau saya punya vector space itu wajib hukumnya dia ada mempunyai 0, 0. Ya, jadi misalnya ini 32 di sini min 3 min 2. Dia ketika saya jumlahkan jadinya di sini. Jadi 0, 0 ini harus ada di harus ada di dalam vector space itu. Oke. Jadi itu contoh ya, contoh vector space adalah R2 ini. Kemudian contoh yang lain itu adalah R3. Contoh yang lain adalah R3. Jadi R3 itu adalah all vectors with 3 real components. With 3 real components. Jadi ini mungkin lebih spesifiknya kalau kita aljabar linear, ini berarti ini semua kolom vektor di sini ya. All column vectors, jadi semua vektor kolom yang ada 3 komponen real. Ini sampai saat ini masih jelas. Contohnya adalah, for example, ya jadi misal contohnya adalah apa? Ya 3, 2, 0 seperti itu. Ini contoh di R3 bukan ini. Ya jelas ya, kalau misalnya saya ngawur 1, 2, 3, ya ini juga berada di R3. Jadi saya punya, katakanlah saya gambar 3 dimensinya di sini. Pokoknya segala vektor di sini ini adalah bagian dari R3. Oke, so far so good ya. Tidak ada yang susah di sini. Jadi ini R3 ya. Ini komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga. Ini vektor di situ dan sebagainya. Ini Ini contoh komponen di R3. Jadi syaratnya apa tadi? Kalau saya jumlahkan 2 vektor ini, dia tetap berada di sini. Oke. Jadi kalau saya jumlahkan ini tambah ini, itu akan tetap berada di ruang vektor ini. Jadi the question is whether we can add and stay in the vector space. Jadi the question is whether we can add vectors inside that vector space, ya, inside that vector space, and then we can have a new vector that is staying there. Jadi kalau saya menjumlahkan 2 vektor, 3 vektor, saya kalikan dulu dengan konstanta, saya jumlahkan kok tetap berada di situ, di ruang vektor, itu berarti itu berarti sebuah vektor space. Aslinya ada 8 syarat ya untuk sebuah kelompok vektor jadi vektor space, tapi ini sudah cukup. Jadi yang saya punya vektor pertama, saya vektor kedua, semua vektor ya, kita bisa memilih yang manapun syaratnya. Ini kalau saya kalikan C, saya tambahkan ini dengan sudah saya kalikan D, berapapun nilainya itu, dia akan tetap berada di dalam vektor space itu. Kalau saya punya R3, R2 itu yes, otomatis itu tidak akan keluar. Nah, sekarang contoh yang bukan vektor space. Ya, ini kan lalu kita membutuhkan sebuah non-example ya, kita membutuhkan sebuah yang bukan contoh vektor space agar kita paham. Nah, misalnya begini. Saya punya sebuah ruangan di 2 dimensi. Kemudian saya mendefinisikan, jadi ini saya kasih contoh istilahnya, not a vector space. Jadi ini bukan vektor space. Oke, sebentar. Oke, jadi contoh yang bukan vektor space ini adalah seperti ini ya. Jadi misalnya saya hanya mendefinisikan kelompok vektornya adalah space saya
vektor yang saya kelompokkan itu adalah hanya seperempat dari ini, seperempatnya aja. Jadi ini adalah seperempat dari ruang kartesian 2 dimensi. Hanya seperempatnya aja. Ya, jadi hanya seperempatnya aja yang saya pakai. Nah, kemudian pertanyaannya ini apakah vektor space atau bukan? Jadi kalau tadi itu seluruh R2, kemudian seluruh R3, atau kalau saya mau, ini saya sedikit kembali ke yang tadi, ini adalah Rn, semua vektor di ruang n dimensional ini dengan n real common. Jadi saya bisa punya 10 dimensi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, terus dan seterusnya. Ini sebuah ruang vektor yang sebuah R7 misalnya gitu ya, atau R10. Jadi semua kolom vektor kolom with n real components. Ya, itu tadi ya, sedikit kembali. Nah, ini saya contoh yang bukan vektor space adalah seperti ini. Jadi saya mengelompokkan ini hanya sebuah space, sebuah set ya. Jadi dalam matematika itu pertama kita bangun di atas set, namanya set atau himpunan ya. Himpunan ini ya sebenarnya kumpulan aja, kumpulan gitu aja, kumpulan objek-objek gitu ya. Dalam hal ini kumpulan vektor, dalam ini kumpulan vektor. Kemudian kalau dia punya syarat-syarat tertentu, kita impose upon the set ya. Jadi kita memberi syarat pada himpunannya itu. Kalau dia memenuhi, maka dia menjadi sebuah naik dari sekedar set menjadi dari sekedar himpunan menjadi katakanlah vector space, atau menjadi kalau matematika ada ring, ada monoid dan sebagainya. Nah, jadi yang paling dasar itu set. Kemudian kalau dia di dalam set itu memenuhi syarat-syarat tertentu, maka dia akan menjadi naik pangkatnya menjadi vector space. Nah, ini satu himpunan ini saya definisikan sebagai seperempat dari kartesian. Contohnya adalah contoh anggota maksudnya adalah ini misalnya ini lagi-lagi berapa ini katakanlah 3, 2. Oke. Misal ini saya kalikan 3, 2 ini saya kalikan 2. Maka dia menjadi di sini, yaitu dia menjadi katakanlah berapa? Kalau 3, 2 dikalikan 2 berarti lebih panjang 2 kali, jadinya 6 dan berapa? 6 dan 4 ya. 6 dan 4 seperti ini. Nah, dia menjadi menjadi 32 menjadi 6, 4 seperti ini. Ini masih memenuhi, ini perkalian masih memenuhi ya. Katakanlah tadi ya 32 ini saya kalikan dengan 5. Berarti vektor 32 kali 5 berarti kan 15 dan 10 gitu misalnya. Ini masih memenuhi karena dia masih berada di sini. Katakanlah ini saya jumlahkan dengan ini, 32 saya jumlahkan dengan ini. Dia hasilnya adalah di sini. Masih memenuhi juga. Nah, akan tetapi misalnya ini 32 ini saya kalikan dengan min 1. 32 saya kalikan min 1, hasilnya apa? Balik ke sini. Menjadi min 3, min 2. Dan by definition ini by definition dia tidak berada di ruang vektor ini lagi. Jadi dia berada di dia keluar dari seperempat kartesian menjadi ini. Jadi ini sebuah contoh yang bukan vector space, not a vector space. Oke. Jadi ini contoh yang bukan vector space. Oke. Dengan demikian nanti akan banyak. Oh ya memang vektor banyak contoh yang bukan vector space. Ini contoh yang bukan vector space yang pertama. Nah, kemudian apa? Kemudian contoh yang lain untuk vector space ya. Jadi saya kasih contoh di sini. Itu vector space
inside R2. Jadi di dalam inside R2. Jadi sebuah vector space yang dia berada di dalam R2. Jadi ada vector space yang di dalam R2. Oke, jadi vector space inside R2 itu maknanya seperti apa? Vector space inside R2. Jadi saya punya lagi-lagi sumbu di sini. Ini R2, kita kembali ke sini R2. Kemudian saya mendefinisikan di dalam R2 ini semua kumpulan vektor yang memenuhi persamaan tertentu boleh dikatakan seperti itu. Tapi saya mau bilang ini sebuah garis lurus yang lewat ini, lewat 00 ya. Jadi ini garisnya. Jadi oke, mungkin saya pakai garis saja. Line. Oke, tentu dia beranjak ke tak berhingga. Nah, saya punya garis yang warna hijau seperti ini, ya. Saya punya garis yang warna hijau seperti ini. Itu kan ada di dalamnya ada banyak vektor ya. Jadi contohnya apa? Jadi vektor yang contoh pertama vektornya adalah ini. Ini sampai sini. Ini kan vektor dan tiap-tiap titik ini sebenarnya vektor juga kan. Tiap-tiap titik ini yang memenuhi garis ini, katakanlah garisnya apa ini? Katakanlah memenuhi persamaan G sama dengan setengah X misalnya. Tapi intinya adalah ini sebuah garis lurus yang dia lewat ini, lewat 00 ini, misalnya seperti ini. Katakanlah di sini apa? 42 sebagai contoh ya. Kemudian 42 ini saya kalikan berapapun ya, saya kalikan 2, jadilah dia di sini. Kemudian saya kalikan -1, dia dapat di sini, yang ini. Saya kalikan 10, jadi dia jauh di atas sana, seperti ini. Kemudian saya tambahkan dengan yang juga berada di garis ini. Kan saya mau mengklaim ini sebuah vector space ya. Kemudian saya jumlahkan dengan misalnya 21, berarti ini. Di sini ini 21. Kemudian saya jumlahkan atau saya kalikan dengan bilangan tertentu dulu, nggak masalah. Hasilnya adalah 63, misalnya di sini. Artinya apa? Saya ambil semua titik ini, kemudian saya jumlahkan, vector space ini saya jumlahkan dimanapun dia berada, asal masih di garis ini, dia akan tetap berada di garis ini. Bisa dimengerti? Setuju nggak ini? Jadi ada ada vektor yang vector space yang dia berada di dalam vector space yang lain. Jadi vector space yang dia berada di vector space yang lain. Ini namanya adalah kita namai ini adalah apa? Subspace of R2. Jadi istilahnya subspace of R2. Jadi ini a vector in R2. Oke. Ini kita cek apakah ini kita cek tadi ya, sudah kita cek apakah perkalian multiplication itu oke. Ya, jadi kalau ini 42 saya kalikan 2 tetap berada di sini. Kemudian 21 dibagi 2 jadi 21, ini tetap berada di sini. Mau dikalikan min plus dan sebagainya, dia nggak akan keluar dari garisnya itu. Dia nggak akan keluar dari garisnya itu. Kemudian apa penjumlahan? Jadi syarat wajib bagi vector space adalah penjumlahan dan perkalian itu akan tetap menghasilkan vektor yang berada di dalam vector space awalnya tadi itu. Jadi kita multiplication is okay. How about addition? Addition is also okay. Jadi multiplication okay, kemudian addition is also okay.
Jadi ini kita belajar, jadi sebuah subspace itu sebuah vector space juga. Itu intinya adalah ini align sebuah garis in R2. Jadi kalau garisnya berada di ini, tapi dia harus lewat true zero vector, the zero vector. Zero vector itu 00 ini ya kalau di R2. Oke. Lewat 00 ini. Oke, true zero vector. Kalau dia nggak lewat zero vector, nah kita coba lihat ya. Ini saya punya R2. Kemudian saya punya garis yang seperti ini misal. Nah, ini bukan vector space. Kenapa? Komponennya misalnya ya, saya mengambil komponen ini misalnya. Ini kan berarti vektornya kan seperti ini. Kemudian yang lainnya adalah misalnya saya punya vektor ini. Kan berarti dia seperti ini. Kalau saya jumlahkan antar dua vektor ini, kan hasilnya adalah yang ini, gitu ya. Dan dia sudah keluar dari garis ini. Jadi dia tidak menjadi vektor space. Jadi tiap-tiap titik ini kan koordinatnya berapa? Koordinatnya berapa saya jumlahkan ya dia. Katakanlah ini koordinatnya sekian, ini sekian. Saya jumlahkan ya dia akan segera keluar. Tapi kalau yang ini saya ambil titik ini, saya tambahkan titik ini, dia akan tetap berada di dalam garis yang lewat 0 ini tadi. Jadi ini not a vector space, not a vector space. Ini a vector space. Yes, a vector space. A vector space inside R2. Ya ini contohnya ini. Jadi garis yang lewat 00 ya, garis yang lewat 00 itu akan menjadi vector space. Oke. Oke, jadi kita sudah belajar beberapa hal di hari ini. Untuk di R2 yang menjadi contoh vector space yang di R2, itu pertama ya R2 sendiri, ya ini di R2 ya. Nanti akan kita ulangi ini. Ya. Jadi pertama itu adalah all R2, jadi seluruh R2 itu adalah vector space. Kemudian nomor 2 contohnya adalah any line through 00. Jadi garis apapun yang lewat 00 itu pasti menjadi sebuah vector space ya. Dia pasti menjadi sebuah vector space. Jadi tadi ini kenapa? Sekali lagi perkalian, multiplication itu cek, oke. Kemudian addition itu cek, itu oke. Artinya ketika saya punya contoh vektor di sini saya kalikan dengan berapapun dia akan tetap berada di garis ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini zero vector only. Ya, zero vector. Jadi kalau saya punya R2, ruangan R2, subspace-nya tadi pertama apa? Seluruh R2. Kemudian yang berikutnya garis manapun yang lewat 00 itu pastilah dia menjadi vector space gitu ya. Any line through 00. Kemudian zero vectors-nya itu sendiri. Jadi kalau saya punya zero vectors di sini itu by itself itu adalah sebuah vector space. Kok bisa? Ya kita lihat syaratnya ya. Syaratnya apa? Multiplication harus tetap berada di situ. Kemudian addition dia harus berada di situ lagi. Nah, kita cek ya. Zero vector itu apa? 00 ya kalau di dalam R2 0 0 seperti ini. Zero vector kan 00 gitu ya. Nah, kalau saya jumlahkan ini dia sendirian.
itu termasuk subspace juga, dia sendirian. Jadi suatu himpunan yang isinya cuma dia sendiri. Isinya cuma dia sendiri. Ya ini biasanya kalau himpunan kan pakai kurung kurawal seperti ini. Isinya cuma dia sendiri, ya. Kemudian dia jumlahkan, misalnya saya kalikan dengan 7 misalnya. 0, 0, ya kalikan 7 berapa? Ya masih 0, 0. Oh, kok kembali ke situ? Ya, oke, berarti terpenuhi. Saya cek centang 1. Karena penjumlahan, coba ya, ini 00 ditambah dengan 00, mau dikalikan berapapun di sini sebelumnya, loh kok sama dengan 00? Ya sudah, ini berarti memenuhi. Jadi, zero vector only ini juga suatu subspace tersendiri. Intinya subspace apa? Perkalian dia tetap berada di dalam kelompoknya, penjumlahan tetap berada di dalam kelompoknya. Nah, kemudian kalau di R3 ini menjadi apa lebih ini ya. Oke, jadi contoh kalau misalnya saya di R3, saya di R3, itu contoh-contoh subspace di R3 apa saja? Jadi kalau saya bilang ya, jadi suatu subspace itu juga bisa seluruh space-nya itu jadi istilah di subspace itu oke juga nggak apa-apa, tapi bukan proper subspace ya. Jadi kalau R3 maka subspace-nya adalah seluruh R3, kemudian bidang datar, plane yang lewat ya, plane through zero vector. Kalau R3 berarti 0, 0, 0. Maksudnya gini, jadi ini ada apa R3, saya gambarnya seperti ini misalnya ya. Ini sumbu pertama, sumbu kedua, sumbu ketiga. Oke, kemudian saya mempunyai plane yang berada di yang melewati 0, 0, 0. Jadi misalnya saya gambar seperti ini aja. Set. Oke, seperti ini. Jadi dia lewat ini katakanlah. Nah, ini jadi kalau saya punya vektor ini katakanlah ini bayangkan masih berada di dalam plane-nya itu ya, masih berada di ruang bidang datarnya itu. Kemudian ada vektor ini seperti ini berada di ruang yang di bidang datar warna hijau ini. Kalau saya menjumlahkan mengalihkan di dalam bidang datar ini itu kan ya tidak akan keluar, tidak akan lalu mencuat ke arah luar kan seperti itu. Nah, ini berarti dia vector space di dalam R3. Contoh yang lain adalah berikutnya adalah line garis through 0, 0, 0. Oke, jadi garis yang lewat 0, 0, 0 di R3 itu juga merupakan vector space. Ilustrasinya sama seperti ini. Jadi ini sumbunya. Kemudian saya punya garis ini misalnya seperti ini. Jadi ini mau saya kalikan, saya jumlahkan, dia akan tetap berada di sini. Meskipun dia di R3 ya, dia tetap berada di garis itu. Nah, ini sebagai contoh. Dan tentu saja kita kembali sama dengan yang sebelumnya, itu adalah zero vector ya. The zero vector. Jadi 0, 0, 0. Nah, ini by itself, dirinya sendiri, ini adalah sebuah subspace. Karena apa? Dijumlahkan ya nggak ngaruh, tetap berada di situ, kemudian ditambahkan dengan dirinya sendiri, ditambahkan ya juga jadi tetap seperti itu. Jadi zero vector itu adalah sebuah subspace. Jadi ini istilahnya subspaces in R3. Ya. Jadi subspace apa saja yang ada di R3? Seluruh R3 ya. Kalau ini sudah jelas, kemudian sebuah plane yang lewat
lewat 00 seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan praktikalnya. Vektor-vektor satu space ini datang dari mana? Where do they come from? Jadi semua vektor space ini itu datangnya dari mana dan bagaimana gitu ya. Jadi kita menjelaskan bagaimana? Itu dari matriks. From matrices. Ini penting ya. Jadi vektor-vektor space ini itu datang dari matriks. Datang dari matriks artinya apa? Saya akan mempunyai kolom vektor itu nanti apa? Vektor kolom itu nanti akan mengenerate ruang gitu ya. Jadi ini agak abstrak tapi gini, sebagai contoh ya. Jadi ini tolong diingat ruang vektor space ini datang dari mana? Where do they come from? Itu dari matriks. Seperti apakah? Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Itu seperti ini. Jadi example. Oke. Itu misalnya A, saya punya matriks ya. Itu 1, 3, 2, 3, 4, 1. Seperti ini misal. Oke. Ini kolom-kolomnya ini bagian dari mana ini? Bagian dari R3 ya. Jadi ini columns. Kolom-kolomnya itu adalah berada di R3. Jadi saya istilahkan all their linear combination. Ini kembali ke pelajaran mungkin pertama ya atau kedua ya. All their linear combinations from a subspace. Jadi semua kombinasi linearnya itu akan membentuk sebuah subspace. Jadi bayangkan seperti ini. Jadi saya punya matriks seperti ini. Kemudian saya tekankan di sini adalah kolom-kolomnya. Jadi ini kolom pertama. Kemudian ini kolom kedua. Ini kolom pertama dan kolom kedua, seperti itu. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, ya seperti itu. Itu membentuk sebuah bidang datar di ruangan 2 dimensi. Ya ini kolom 1, kolom 2. Bidang datar di ruangan 3 dimensi ya. Jadi gambarannya adalah saya punya ruang 3 dimensi, katakanlah seperti ini. Oke. Ini elemen pertama, ini elemen kedua, ini elemen ketiga. Oke. Kemudian apa? Saya punya kolom 1, 2, 4 itu ya. Jadi saya punya kolom 1, 2, 4 itu, katakanlah 1, 2, 4. Oh, katakanlah di sini. Set itu ya. Saya tidak akan akurat di sini. Ini adalah katakanlah kolom 1. Kemudian saya punya kolom 2, 3, 3, 1. Ya, katakanlah di sini ya, misalnya. Saya katakan aja ini call 2 gitu ya. Nah, ini ketika saya mengkombinasikan seluruh ini, oh 3 kali kolom pertama ditambah dengan 10 kali kolom kedua, dia akan menunjuk ke suatu vektor dan sebagainya. Seperti itu. Nah ini seluruh kombinasi kolomnya itu akan membentuk suatu bidang datar. Saya gambarkan seperti ini. Yang dia lewat 00 ini. Jadi ini katakanlah ini
3, 3, 1. Kemudian ini apa? Yang ini itu adalah kebalik ya. Oke. Kolom 1, 1, 2, 4 misalnya itu. Ini adalah 3, 3, 1. Misal seperti ini. Kemudian saya jumlahkan di antara mereka. Katakanlah 2 kali kolom pertama tambah 3 kali kolom kedua, dapatlah dia di sini misal seperti ini. Dan seterusnya. Jadi saya menggabungkan dua kolom ini, kolom pertama dan kolom kedua, dia akan membentuk suatu bidang data dua 3 dimensi. Loh Pak, nggak seluruh 3 dimensi? Ya nggak, kan cuma 2 vektornya. Jadi mau kayak apapun, dia nggak akan bisa menembak, istilah saya, tidak akan mungkin dia akan menembak, katakanlah, saya coba hati-hati di sini, 1, 2, 6 misal di sini. 1, 2, 6 itu kira-kira di sini katakanlah gitu, di atasnya itu. Nggak akan mungkin dia menggabung-gabungkan kolom pertama tambah kolom kedua jadi jadi berada di ruang bidang datar itu, nggak mungkin. Nah, ini maksud saya ini adalah saya menggabungkan dua kolom ini, kolom pertama tambah kolom kedua, ya itu akan saya gabungkan dengan berapapun ya. Jadi tadi sudah saya katakan misalnya 10 kali kolom pertama tambah setengah kolom kedua dan sebagainya itu akan seluruh kombinasi itu akan membentuk seluruh ruang 3 dimensi. Jadi misalnya saya memegang kertas ini gitu ya. Kemudian di sini ada titik pusatnya, jadi dia akan hanya membentuk bidang datar saja. Oke. Please think about it ya. Please think about it. Jadi ini tolong ini saya tekankan ya. Jadi tolong dipikirkan, direnungkan. Saya punya matriks 3x2. Ya, ini kan 3x2 triba itu ya. Artinya saya punya 2 buah kolom ya. Yang kolom pertama dan kolom kedua itu semuanya berada di ruang 3 dimensi seperti ini. Kalau saya gambarkan, ini kolom pertama, ini kolom kedua sebagai contoh. Kemudian ini saya kombinasikan. Itu nanti akan akan menghasilkan sebuah bidang datar di ruang 3 dimensi. Ini kalau ada pertanyaan mohon segera diungkapkan. Jadi geometri ini secara geometri gambarnya seperti ini. Ini kita namai apa? Kita namai column space of A. Jadi ini adalah istilahnya column space of A. Kita ringkasnya kita tulis C dalam kurung A ini, column space of A. Please think about it. Jadi ini ruang kolom ya, ruang kolom yang yang dibentuk oleh kolom-kolom matriks tadi itu. Nah, kalau saya punya ini persamaan ini tadi ya, AX sama dengan B misal seperti ini. Jadi ini A-nya ini itu saya kombinasikan. Jadi misalnya saya kembali ke sini ya. Jadi misalnya A-nya sama itu 1, 2, 4, kolom pertama 3, 3, 1. Ini A-nya. Kemudian X-nya adalah 1, 2 misal seperti ini. Artinya apa? Saya mengkombinasikan kolom. Ingat pelajaran pertama, pelajaran pertemuan pertama dan kedua itu kalau saya mengalihkan AX kan berarti kolom pertama dan kolom kedua ini saya kombinasikan dengan ini. Jadi kolom pertama kalikan 1, kolom kedua kalikan 2. Nah, jadinya berapa? Ini 1 dikalikan 1, 2, 4. Ditambah 2 dikalikan 3, 3, 1. Sama dengan berapa ini? 1 tambah 6, 7. 2 tambah 6, benar ya? 2 tambah 6, 8. Kemudian 4 tambah 2, 6. Seperti ini hasilnya. Ini 786 ini juga berada di bidang datar ini. Ini katakanlah 786. Seperti itu. Jadi
kombinasi kolomnya ini, jadi kan kalau saya kalikan AX sama dengan B ini, itu maknanya adalah saya mengalikan kolom-kolomnya dengan koefisien tertentu, nanti dia menghasilkan apa, seperti itu. Oke, itu yang pengen saya jelaskan sekarang. Oke, jadi ada pertanyaan? Halo, apakah masih di sana? Halo? Halo? Ya, bisa dengar suara saya nggak ya? Bisa, Pak. Oke, ya, oke saya kasih. Ini jadi, oke sebentar saya chatnya di mana ini ya? Oke, ini presensinya hari ini. Oke, silahkan dikerjakan. Di itu dilihat. Oke, oke jadi apa? Vector space itu seperti itu ya. Jadi saya mempunyai apa vector space itu kalau apa tadi? Kalau di dalam vector space itu saya jumlahkan itu dia tetap berada di situ. Kalau saya kalikan dengan angka berapapun itu tetap berada di situ. Berada di ruangan itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu apa singkatnya ya tentang vector space itu sebenarnya nanti kan akan lebih banyak lagi tapi ini mungkin saya tunda dulu sampai sini ya. Nanti kita harus membahas kolom space, kita menyelesaikan AX sama dengan B, kemudian ada istilah null space ya, null space of A. Oke. Saya Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Oke. Bentar.